وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita sama-sama mempelajari beberapa dalil, yaitu dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang nanti dibacakan menjadi pembelajaran, juga memberikan pencerahan ya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagaimana telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam banyak dalil tentang wajibnya sholat. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjaga kewajiban sholat ini sebaik-baiknya. Tidak boleh kita melalaikannya, karena ya Allah telah mengancam ya orang-orang yang meninggalkan sholat. Allah menyiapkan sebuah neraka yang bernama Sakor bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Ya, sehingga diabadikan dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wa ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Jadi ditanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka, orang-orang yang berada di neraka Sakor, menjawab, ya lam naku minal musallin, karena kami dahulu di dunia ini bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, jadi artinya nih, mereka ini orang muslim. Sebab kalau orang kafir nggak mungkin ditanya, karena mereka tidak ada kewajiban sholat. Tetapi ini ada umat Islam yang asalnya mereka itu kena kewajiban sholat lalu tidak mengerjakannya. Maka siapapun di antara umat ini yang sudah kena yaitu kewajiban, yang sudah jatuh kewajiban akan sholat lalu tidak mau mengerjakannya, maka diancam dengan neraka Sakor. Begitupun dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bayangkan, orang yang sholat aja masih celaka, masih mendapatkan wail. Ya, apakah wail itu artinya kecelakaan, kejelekan atau keburukan, atau wail ini adalah merupakan salah satu di antara nama lembah di dalam neraka atau nama neraka itu sendiri. Jadi Allah telah menyiapkan kepada orang-orang yang sholat ya tetapi mengabaikan aturan-aturannya ya dengan kecelakaan. Nah, apa yang menyebabkan orang-orang yang sholat ini celaka? Jadi Allah mengatakan wailul muslim alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang mereka itu meremehkan ya sholat. Alladzina hum yuraun, dan juga orang-orang yang riya. Alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat mereka, dan juga mereka sholatnya bukan karena Allah, tapi mereka riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh selain Allah. Nah, jadi orang sholat aja masih bisa mendapatkan kecelakaan, bagaimana orang yang tidak mengerjakan sholat, aliyahzubillah. Maka sebagai seorang muslim yang baik, wajib bagi kita untuk menunaikan sholat. Sehingga Allah juga mengatakan dalam sebuah ayat yang lain, Allah mengatakan dalam satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Hafizu, jagalah atau peliharalah ala sholawat, sholat. Ya, jaga semua sholatmu. Kemudian juga wassolatil wusta, dan khusus sholat wusta. Ya, apa sholat wusta? Ya, para ahli tafsir menjelaskan bahwa sholat wusta ini adalah sholat asar. Wa kumulillah, dan berdirilah kalian kepada Allah ya dalam sholatmu itu dengan qanitin, dengan khusyuk.
ya dengan penuh ketundukan. Ya, jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat, dan khususnya adalah sholat asar. Nah, maka bagi kita yang memang ingin menjadi seorang muslim yang baik atau ingin senantiasa memperbaiki ya keimanan kita, hendaklah kita menjaga sholat kita setiap waktu. Jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita meremehkannya. Ya, kalau ada di antara umat ini atau ada di antara kita sebagai umat Islam ya melalaikan, meremehkan sholat, bahkan bersikap malas-malasan, ya maka artinya orang itu telah jatuh ke dalam suatu sifat yang buruk, yaitu adalah merupakan sifat daripada sifat orang-orang munafik. Ya, sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, dan Allah nanti akan membalas tipuan mereka. Dan orang-orang munafik itu, ini kita ambil, idza qamu, apabila mereka berdiri ila shalah, untuk salat, ya berdiri untuk melakukan sholat, qamu kusala, mereka sholatnya malas-malasan. Jadi mereka sholat. Ya, orang-orang munafik itu sebagai umat Islam sholat, tetapi ketika berdiri untuk sholat, mereka sholatnya itu dalam kondisi malas-malasan. Yura'unan nas, mereka itu dengan tujuan riya, pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallah, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Aisar At-Tafasir, ketika menafsirkan surat An-Nisa barusan, dia mengatakan annahum, bahwasanya mereka orang-orang munafik itu, idza qamu ila ada'i shalah, apabila mereka itu berdiri untuk menunaikan salat, qamu, mereka berdirinya itu kusala, dalam keadaan malas-malasan. Mutabatiina, mereka itu melambat-lambatkan, li'annahum, karena mereka la yuminuna, mereka tidak percaya, mereka tidak yakin, tidak beriman, bisawabil ukhrawi, dengan balasan akhirat. Nah, oleh karena itulah mereka riya dengan amal-amal soleh tersebut. Ya, itulah sifat dari sifat orang munafik, di mana mereka itu diabadikan dalam Quran, idza qamu ila shalah qamu kusala. Ya, tidak boleh kita sebagai seorang muslim memiliki sifat seperti orang munafik yang bermalas-malasan. Jadi kita harus bergegas, kita harus bersegera menunaikan sholat. Ya, jangan karena disibukkan dengan perkara-perkara dunia kita, disibukkan dengan kenikmatan hidup kita di dunia, lalu kita bermalas-malasan dalam mengerjakan ibadah sholat ini. Begitu juga dalam surat yang lain, surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah, ya Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengabadikan sifat orang-orang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Tidak ada yang mencegah mereka, yaitu diterimanya infak-infak, ya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka telah kafir kepada Allah dan juga Rasulnya. Nah, ini ya di antara sifat orang munafik lagi, wala ya'tuna shalah, dan mereka itu tidaklah mendatangi, mereka tidaklah mengerjakan salat illa wahum kusala, melainkan dalam kondisi mereka malas-malasan, dan mereka juga tidaklah menginfakkan, menyedekahkan harta mereka illa wahum karihun, melainkan dalam keadaan mereka itu terpaksa. Nah, jadi dua sifat orang munafik di sini dalam ayat ini adalah, pertama, kalau sholat malas, kalau bersedekah mereka itu terpaksa. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan ya penafsirannya mengenai surat 9 ini dengan mengatakan hurmatu takasul fi sholat, diharamkannya bermalas-malasan di dalam sholat.
Wa nadzalika min sifatil munafikin, karena yang demikian itu merupakan di antara sifat dari sifat orang-orang munafik. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjauhi kita dari sifat-sifat orang munafik, yaitu di antaranya adalah bermalas-malasan di dalam sholat. Ya. Nah, jadi pertama adalah ketika kita diperintahkan sholat, ya kita wajib menjaga sholat. Hendaklah kita tunaikan sholat kita sampai akhir kehidupan kita. Tetapi yang penting adalah bukan sekedar kita menunaikan, melaksanakan dan mengerjakan sholat, tetapi hendaklah kita menjauhi sifat malas. Janganlah kita suka melambat-lambatkan ya sholat kita itu, menunda-nunda, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Karena Rasulullah SAW ia telah menjelaskan bahwa ya perbuatan atau sifat orang-orang munafik itu sangat tercela, yaitu suka bermalas-malasan di dalam sholat, suka melambat-lambatkan dan menunda-nunda waktu sholat. Sehingga beliau di dalam hadisnya ya pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, asqalus salat alal munafikin salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Jadi asqalus salat, jadi salat yang paling berat dirasakan alal munafikin bagi orang-orang munafik itu adalah salatul isya, yaitu salat isya, wa salat fajr, salat fajar yaitu salat subuh. Itu terasa berat. Kalau seandainya mereka orang-orang munafik itu tahu tentang apa yang ada pada keduanya, yaitu keutamaan sholat isya dan sholat subuh itu, ya akan keutamaannya, akan kebaikannya, la atau huma, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, kedua sholat itu, walaupun habuan dalam keadaan merangkak. Ya, walaupun dalam kondisi ia datang ke tempat sholatnya itu dalam kondisi merangkak. Nah, itulah keutamaan. Makanya kita sebagai seorang muslim wajib menjaga yaitu sholat, khususnya sholat-sholat yang dirasakan berat oleh orang-orang munafik. Karena hanya orang-orang munafik yang merasakan berat ya dari mengerjakan dua sholat tersebut, ya ketika bangun tidur dan ketika menjelang tidur itu. Ya, maka wajib bagi kita untuk menjaga, memelihara sholat. Ya, jangan sampai kita bermalas-malasan. Apalagi jangan sampai kita itu ya melambat-lambatkan waktu sholat. Nah, sebagaimana juga telah dijelaskan berkenaan dengan sifat orang-orang munafik, di mana orang-orang munafik itu suka menunda-nunda hingga mendekati berakhirnya sholat, ya berakhirnya waktu sholat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, tilka sholatul munafikin yajlisu yarkubu syamsa hatta idha kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadkurullah fiha illa qalilan. Ya, jadi mengenai orang yang sholat suka ditunda-tunda, suka mengakhir-akhirkan waktu sholat, kata Rasulullah, itulah sholatnya orang munafik. Itulah cara sholatnya orang munafik. Itulah kebiasaan sholatnya orang-orang munafik. Yaitu mereka itu yajlis, mereka duduk santai, yarkubus syamsu, sambil memandang, melihat ya matahari tenggelam, hatta idza kanat, ketika matahari itu sudah berada baina qarnai syaitan, sudah berada di antara dua tanduk setan, maksudnya hampir terbenam. Kemudian koma, lalu baru orang munafik ini berdiri untuk sholat, fana koroha arbaan, lalu mereka sholat, yaitu mematuk, ya seperti mematuknya ayam, ya arbaan 4 rakaat, ya 4 kali, la yadkurullah, mereka tidak mengingat Allah, mereka tidak berzikir kepada Allah fiha, di dalamnya, di dalam sholat itu, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi mereka ngebut, ya kalau udah hampir menjelang maghrib, matahari sudah hampir terbenam, padahal waktu dari azan asar itu masih punya waktu, tapi dipergunakan untuk santai-santai, duduk itu mereka memandang matahari terbenam. Ya, atau kalau sekarang orang nonton televisi, ya, atau bermain game atau apa. Nah, ketika menjelang matahari terbenam, ketika hampir masuk waktu maghrib, barulah bergegas
untuk menunaikan sholat asar. Makanya mereka sholatnya ngebut, tergesa-gesa, ya seperti ayam mematuk. Ya, makanya orang kalau sholatnya ngebut, mereka tidaklah berzikir kecuali sedikit sekali. Nah, itulah diantaranya. Ya, jadi sebagai muslim kita punya kewajiban untuk menjaga sholat, untuk memelihara sholat yaitu waktu-waktunya. Jangan sekali-kali kita mengabaikan, meninggalkan sholat. Kalau toh juga kita ini sudah punya tekad ya untuk tidak pernah meninggalkan sholat, jaga lagi mengenai waktunya. Jangan bermalas-malasan. Juga jaga keikhlasan, jangan tujuan riya. Nah, di antara kita ini menjaga waktu adalah kalau bisa ya kita tepat waktu. Jangan kita menunggu-nunggu ya sehingga ketika menjelang masuk sholat berikutnya baru kita mengerjakan sholat. Apakah dengan alasan melihat matahari terbenam, atau misalnya kalau sekarang nonton televisi, bermain game, atau apa yang sejenisnya, ya walaupun kita mengerjakan sholat tapi dalam kondisi seperti itu disebut sebagai tilka sholatul munafikin. Itulah sholatnya orang munafik seperti itu. Aliyadzubillah. Dan usahakanlah kita ini sholat, belajar menikmati sholat. Ya sebagaimana juga Rasulullah kan pernah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis sholah, dan dijadikan ya pada penyejuk mataku, dan dijadikan sebagai penyejuk mataku itu di dalam sholat. Bisakah kita menjadikan sholat itu sebagai penyejuk mata kita? Ya, bagaimana kita kalau sejuk mata kita memandang pemandangan, misalnya gunung ya dengan aneka ragam keindahannya, atau pantai dengan deburan ombaknya yang indah ya, atau kita memandang anak kita yang sehat, yang cantik atau manis misalnya, atau memandang istri kita yang baru mandi segar sedap dipandang misalnya, itu adalah penyejuk mata. Nah, sekarang bisakah ibadah seperti sholat ini dapat menjadi penyejuk mata kita? Dan hanya orang-orang yang sudah sentuh keimanan sebagaimana Rasulullah yang bisa menjadikan sholat ini sebagai penyejuk mata. Ya, dan berapa banyak di antara kaum muslimin mengaku sebagai seorang muslim, ia menganggap sholat itu adalah hukumnya wajib, tetapi sholat itu masih membuat mata ini sepet, membuat mata ini menjadi mata yang tidak menyenangkan. Ya, jadikanlah sholat ini sebagai penyejuk mata kita, yang kita selalu merasakan keindahan, yang kita merasakan kenikmatan dalam mengerjakan sholat. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya berada di posisi seperti itu ketika menjadikan sholat atau ibadah-ibadah yang lain menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang indah, menjadikan sesuatu yang sangat ya menyenangkan dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan ya, tetapi itu semua butuh proses, butuh waktu untuk menjadikan ibadah-ibadah sesuatu yang menyenangkan dalam diri kita. Maka mulailah. Kapan? Ya, dimulai dari sekarang. Dimulai dari kita memahami agama, supaya kita ketika sudah menjadikan ibadah itu sesuatu yang menyenangkan, maka tidak ada lagi rasa berat bagi kita untuk menunaikannya. Tidak ada lagi beban yang menghimpit kita ketika kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan juga yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah khususnya buat saya dan juga buat anak-anak saya. Ya, diharapkan agar mereka itu ya menjadi orang-orang yang cinta kepada ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ya, dan mudah-mudahan Allah juga mengakhirkan hidup kita dalam keadaan kita mencintai, dalam keadaan kita menyukai ya ibadah-ibadah yang telah diwajibkan dalam agama ini. Ya, insyaallah, dan mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya ya, dan juga menjadi pencerahan yang baik untuk kita seluruhnya. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله